Kita ke kabar lainnya, Komnas HAM hari ini memeriksa tim uji balistik Polri terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua. Pemeriksaan dilakukan pada pukul 10 pagi di kantor Komnas HAM. Komnas HAM memeriksa tim Puslap Form Mabes Polri berkaitan dengan uji balistik dari senjata yang digunakan dalam kasus tewasnya ajudan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Brigadir Yosua. Sedikitnya 8 orang tim uji balistik Polri datang ke kantor Komnas HAM. Pemeriksaan dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Uji balistik menjadi penting untuk mengungkap penyebab kematian Brigadir Yosua hingga perihal kepemilikan senjata. Harusnya agenda hari ini ya itu soal balistik. Nanti jam 10, jam 11 kita akan mulai. Balistik itu akan terkait soal senjata, karakter senjata, peluru dan lain sebagainya. Hoirul menambahkan penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan di Komnas HAM. Yang kedua, apakah nanti akan berpengaruh terhadap proses yang ada di kami? Secara substansi sebenarnya tidak terpengaruh. Nah, mungkin secara teknis ada pengaruh, misalnya apakah nanti bisa kita meminta keterangan sama Pak Verdi Sambo itu di Komnas HAM ataukah di tempat Brimob atau di tempat Pidum. Lah itu yang kita belum tahu. Kami sih berharap kami masih bisa meminta keterangan Pak Verdi Sambo di Komnas HAM. Sesuai arahan Presiden Jokowi, Komnas HAM akan berkomitmen untuk membuka kasus tewasnya Brigadir Yosua secara transparan dan akuntabel. Dari Jakarta, Paramita Dwi, Lukman, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui hasil pemeriksaan tim Lab 4 terkait uji balistik di Komnas HAM, hari ini kita tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Yasin Idris di kantor Komnas HAM. Yasin, bagaimana perkembangan terbaru dari hasil uji balistik hari ini? Ya, tadi butuh waktu sekitar 5,5 jam untuk Komnas HAM ini memintai keterangan terhadap Puslap Mabes Polri, dan hasilnya tadi disampaikan oleh Komisioner Hoirul Anam bahwa mereka sudah ditunjukkan untuk nomor registrasi senjata, namun tadi tidak disampaikan kepada media siapa pemilik senjata tersebut, tapi mereka sudah mengetahui nomor registrasinya. Nah, tadi uji balistik ini tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail mulai dari senjata itu dipegang oleh siapa, kemudian kemana tujuan pelurunya. Ini bisa dibuktikan dengan semacam residu ataupun serbuk yang pada saat itu melayang ke arah mana. Kemudian tadi dijelaskan juga bagaimana metode-metode untuk mengetahui penyelidikan dalam uji balistik ini. Selain itu tadi yang disampaikan juga oleh Komisioner Komnas HAM, ada juga 5 rekaman CCTV yang juga ikut dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lagi. Artinya ini merupakan tambahan untuk menambah melengkapi proses penyelidikan ataupun data-data yang nantinya akan dikumpulkan. Dan ada 1 handphone juga yang merupakan bagian dari 15 handphone yang pada pekan lalu diperiksa hanya 10, artinya totalnya sudah ada 11 handphone yang diperiksa. Nah, tadi disampaikan bahwa semuanya ini secara detail untuk nantinya mengungkap siapa pemilik senjata, kemudian dari mana senjata itu ditujukan membunuh siapa, seperti itu. Kemudian hal lain juga tadi yang sempat kami tanyakan adalah mengenai kapan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo ini akan diperiksa bersama dengan istrinya yang menjadi saksi. Ini masih menunggu konfirmasi dari tim sus, dikarenakan untuk permintaan pemeriksaan ini sudah diajukan oleh Komnas HAM, namun sampai dengan detik tadi disampaikan konferensi pers sekitar 1,5 jam yang lalu belum ada jadwal untuk mereka melakukan pemeriksaan. Nanti Komnas HAM ini akan siap apabila pemeriksaan dilakukan di sini, atau jika tidak memungkinkan akan mengikuti di mana nanti lokasinya sesuai dengan pertimbangan terbaik untuk melakukan pemeriksaan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo ini bersama dengan istrinya yang juga saat ini tentunya menjadi salah satu saksi kunci juga untuk mengetahui apa perannya pada saat berada di lokasi itu, dikarenakan kemarin kita ketahui disebutkan oleh Kapolri juga berada di lokasi. Dan sementara itu minggu depan juga akan dilakukan uji untuk sidik jari yang akan melibatkan Inafis Mabes Polri. Sementara itu, Andrew, Ken.
kasih Yasin Idris mengabarkan dari kantor Komnas HAM Jakarta. Pasca penetapan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka, penjagaan Makobrimob Depok diperketat. Terlihat 2 unit kendaraan taktis disiagakan di depan markas Korps Brimob di Jalan Akses UI Kelapa 2 Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sejak hari Sabtu, Irjen Verdi Sambo diperiksa di Makobrimob. Penjagaan pagi ini di Makobrimob diperketat pasca Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat.